إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar dan pujian yang sebanyak-banyaknya atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga terus Allah limpahkan kepada kita, sekalipun Allah mengetahui akan begitu lemahnya, begitu kurangnya kita dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Di antara wujud nyata syukurnya hamba kepada Allah adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk mengejar, meraih ketakwaan yang merupakan derajat tertinggi, sebagaimana Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan ketakwaan itu pula kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan ketika kita hidup di dunia ini, sebagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula kita akan meraih kebahagiaan yang kekal abadi di dalam surganya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga itu yang seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka mari jamaah rahimakumullah, kita terus berusaha semaksimal mungkin dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk meraih derajat takwa. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara usaha kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah adalah dengan ilmu, dengan talabul ilmi. Maka mari kita semangatkan diri-diri kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin untuk terus menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan bisa selamat. Dengan ilmu itu kita akan selamat. Bahkan seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan begitu banyak fadilah dan keutamaan ilmu. Di antaranya ilmu akan menyelamatkan pemiliknya. Kemudian disebutkan sebuah kisah bahwasanya suatu ketika dalam majelis ilmu ada seorang santri atau seorang
talib yang bertanya tentang suatu perkara. Kemudian ternyata syekhnya, gurunya tidak bisa menjawabnya. Karena memang manusia begitu banyak keterbatasan. Kemudian ternyata ada salah seorang pelajar atau talib yang lain yang mengungkapkan akan jawabannya. Yang dengan sebab itu kemudian sang guru marah, muncul amarahnya. Maka kemudian murid tadi atau santri atau talib tadi mengatakan, mengingatkan dengan bahasa yang sangat bagus, bahasa yang lemah lembut kepada gurunya, mengingatkan beliau agar tidak marah dengan kisah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah An-Naml, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang Allah berikan kerajaan yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada seorang pun selain beliau. Namun ketika beliau, ya Allah ceritakan, wa tafaqqada thair faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Ketika beliau memeriksa pasukan burung atau burung-burung yang begitu banyak yang semuanya Allah tundukkan untuk beliau, beliau tidak melihat burung hudhud. Burung hudhudnya tidak hadir di situ. Kata beliau, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannah aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Maka nanti akan saya siksa hudhud dengan siksaan yang keras, atau bahkan aku sembelih, atau mungkin dia datang membawa bukti yang nyata, alasan yang tepat. Maka kemudian tidak lama, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud dan mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui wahai Sulaiman. Aku datang dari negeri Saba membawa berita yang nyata. Kemudian disebutkan di sana ada ratu yang begini dan seterusnya yang maklum bagi kita. Yang dengan sebab itu Nabiullah Sulaiman tidak jadi menghukum, tidak pula menyembelih burung hudhud. Intinya selamatlah burung hudhud karena ilmu yang ada padanya yang tidak dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman. Maka sang santri atau talib tadi mengingatkan dengan kisah yang agung ini dan mengatakan bahwa dengan bahasa yang sebagus-bagusnya, bahasa yang sesopan-sopannya, bahwa mohon maaf sang guru, wahai syekh, tentu ilmu Anda tidaklah seperti ilmunya Sulaiman, tetapi begitulah adab Sulaiman yang luar biasa. Seekor burung selamat dengan ilmu. Bagaimana dengan manusia? Kita akan selamat dunia dan akhirat dalam segala hal, yakni selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Adapun selamat dari celaan manusia, selamat dari cemoohan, hinaan, fitnah, tuduhan dan yang semisalnya dari manusia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun manusia termulia, manusia paling berilmu di jagat raya ini tidak selamat darinya. Karena sebagaimana maklum bagi kita bahwasanya ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia itu cita-cita yang tak mungkin terwujud, tidak mungkin teraih, tidak bisa tercapai. Artinya sekalipun kita betul-betul di atas kebenaran, sesuai dengan apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya cemoohan, fitnah, tuduhan, atau yang semisalnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladannya. Namun yang dimaksud adalah selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, yang hakiki. Ini akan diraih dengan ilmu. Aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya suatu jiwa melihat apa yang sudah dia persiapkan, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia laksanakan, lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kalian kerjakan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, keselamatan yang hakiki, yakni keselamatan dari murka Allah Subhanahu wa taala, ini bisa diraih. Inilah yang hendaknya dikejar oleh siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan, yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau siap untuk dicemooh, dicercah, dicela, difitnah, dikatakan begini dan begitu. Yang penting beliau berada di atas kebenaran. Itu semua dengan ilmu, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang terus Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau, mengarahkan beliau. Maka selayaknya bagi kita umatnya untuk terus mendekat kepada ilmu, mendekat kepada ilmu. Yang maklum bagi kita perintah Allah Subhanahu wa taala nomor satu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Iqra, baca, belajar, pelajari ilmu, terus belajar dan belajar. Ini yang akan membawa keselamatan yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin untuk terus mendekat dan mendekat kepada ilmu, mencintainya, mempelajarinya, mengagungkannya, dan tulus ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.